Bangsa Mongol adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar terhadap dunia, terutama pada abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari dataran tinggi Mongolia yang terletak di Asia Tengah. Namun sebelum berbicara tentang kebangkitan dan kekuasaan mereka, penting untuk memahami latar belakang mereka, kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mereka bersatu di bawah seorang pemimpin legendaris yang mengubah nasib mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman yang dimuliakan Allah. Harapan dan doa saya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Sejarah bangsa Mongol dimulai dari wilayah yang dikenal dengan nama Stepa Mongolia. Stepa ini adalah wilayah padang rumput yang luas dan tandus dan dipenuhi oleh suku-suku nomaden. Sebagai suku pengembara, bangsa Mongol hidup dari beternak hewan seperti kuda, domba, dan kambing yang menjadi sumber makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Cuaca yang keras dengan musim dingin yang ekstrem membuat mereka harus hidup sederhana, kuat, dan tangguh. Bangsa Mongol bukanlah satu-satunya suku yang mendiami stepa ini. Sebelum mereka bersatu, terdapat banyak suku-suku kecil lainnya yang saling berperang antara satu sama lain demi memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Beberapa di antaranya adalah suku Tatar, Merkits, Naiman, dan Kreyit. Setiap suku memiliki kepala suku sendiri, maka tak heran sering terjadi konflik di antara suku-suku ini. Sebagai bangsa yang hidup di wilayah yang keras, orang-orang Mongol sangat menghargai kekuatan fisik dan keterampilan berperang. Mereka terkenal sebagai penunggang kuda yang ulung dan ahli dalam memanah. Kuda adalah bagian penting dari kehidupan mereka, tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi perang mereka. Secara sosial, masyarakat Mongol menganut sistem patriarki, di mana laki-laki memegang kekuasaan dan bertanggung jawab untuk memimpin keluarga serta suku mereka. Namun, perempuan Mongol juga memainkan peranan yang penting, terutama dalam mengurus keluarga dan ekonomi domestik. Perempuan Mongol dikenal mandiri dan seringkali turut serta dalam mengatur urusan rumah tangga, bahkan saat suami mereka pergi berperang. Agama yang dianut bangsa Mongol sebelum bersatunya kekuatan di bawah Genghis Khan adalah animisme dan syamanisme. Mereka percaya bahwa dunia ini penuh dengan roh, baik yang ada di alam maupun di tubuh makhluk hidup. Syaman atau dukun memiliki peran penting sebagai perantara antara manusia dan dunia roh. Mereka dianggap mampu menyembuhkan penyakit, meramalkan masa depan, dan berkomunikasi dengan arwah leluhur. Awal mula kekuasaan Mongol tidak bisa dipisahkan dari sosok Genghis Khan yang lahir dengan nama Temujin pada sekitar tahun 1162. Kisah hidupnya penuh dengan lika-liku yang akhirnya membentuk dirinya menjadi salah satu penakluk terbesar dalam sejarah dunia. Temujin lahir dalam keluarga bangsawan kecil di salah satu suku Mongol. Ayahnya yang bernama Yesugei adalah kepala suku yang berpengaruh. Namun ketika Temujin masih kecil, ayahnya dibunuh oleh suku saingannya. Kematian ayahnya membuat keluarganya hidup dalam keterasingan dan kesulitan. Mereka dikhianati oleh sukunya sendiri dan terpaksa hidup sebagai pengungsi. Kondisi ini memaksa Temujin untuk tumbuh cepat dan mengembangkan keterampilan bertahan hidup yang tangguh. Pada usia muda, Temujin mulai membangun aliansi dengan suku-suku kecil lainnya dan menyusun strategi untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Kecerdasan militer, keberanian, dan kemampuannya memimpin membuat banyak suku mulai mendukungnya. Lalu pada tahun 2006, setelah serangkaian pertempuran dan penaklukan, Temujin berhasil menyatukan sebagian besar suku Mongol dan dinyatakan sebagai Genghis Khan, yang artinya penguasa samudera, yang pada gilirannya melambangkan seluruh dunia. Sehingga gelar itu bisa juga bermakna penguasa dunia atau penguasa universal. Penyatuan suku-suku Mongol oleh Genghis Khan bukanlah tugas yang mudah. Banyak dari suku-suku tersebut telah lama saling bermusuhan dan terlibat dalam konflik berkepanjangan. Namun Genghis Khan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Salah satu strategi utamanya adalah meritokrasi, di mana ia memberikan jabatan penting kepada orang-orang yang paling kompeten, bukan berdasarkan keturunan atau status sosial. Hal ini berbeda dengan kebiasaan suku-suku lainnya yang cenderung mengutamakan keluarga bangsawan. Selain itu, Genghis Khan juga memperkenalkan sistem hukum yang disebut dengan Yasa. Yasa adalah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Mongol, mulai dari hukum pidana
hingga etika berperang. Hukum ini diberlakukan secara ketat dan tanpa pandang bulu. Bahkan anggota keluarga Genghis Khan sendiri tidak dikecualikan dari hukuman jika melanggar. Penyatuan ini menjadi landasan bagi kekuatan Mongol untuk melancarkan ekspansi besar-besaran yang mengubah wajah dunia. Suku-suku yang tadinya terpecah belah kini menjadi satu kesatuan yang kuat di bawah pimpinan Genghis Khan, siap untuk menaklukkan dunia luar. Setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongol, Genghis Khan memulai serangkaian kampanye militer yang pertama kali ditujukan ke wilayah-wilayah tetangga yang dianggap sebagai ancaman. Salah satu sasaran pertama adalah Kekaisaran Jin di Tiongkok Utara, yang seringkali menghina bangsa Mongol dan menganggap mereka sebagai orang barbar. Lalu, pada tahun 1211, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menyerang Kekaisaran Jin. Meskipun jumlah pasukan Mongol jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tentara Jin yang kuat, strategi perang Mongol sangat cerdas dan kemampuan mereka dalam pertempuran. Bergerak dengan cepat membuat mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan Jin. Dan akhirnya, pada tahun 1215, mereka berhasil merebut ibu kota Kekaisaran Jin atau Zhongdu, yang sekarang menjadi Beijing, dan meneguhkan dominasi mereka di Asia Timur. Selain itu, Genghis Khan juga melirik ke arah barat. Wilayah-wilayah seperti Khwarezmia di Persia menjadi sasaran berikutnya. Meskipun bangsa Mongol awalnya hanya ingin berdagang dengan Khwarezmia, tindakan pengkhianatan oleh pimpinan Khwarezmia memicu serangan brutal dari pasukan Mongol. Dalam waktu singkat, Khwarezmia hancur dan menjadi contoh kekejaman dan kehebatan militer Mongol. Setelah Genghis Khan berhasil menyatukan suku-suku Mongol dan menguasai wilayah-wilayah di sekitaran mereka, fokus utama bangsa Mongol berubah dari mempertahankan kekuatan internal menjadi melakukan ekspansi besar-besaran. Penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol menjadi salah satu kampanye militer paling ambisius dan sukses dalam sejarah. Mereka menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Asia Timur hingga Eropa dan membangun kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Keberhasilan bangsa Mongol dalam menaklukkan wilayah yang begitu luas bukan semata-mata karena keberuntungan. Mereka memiliki strategi militer yang canggih dan pasukan yang sangat terlatih. Salah satu kunci dari kemenangan mereka adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai medan pertempuran dan situasi. Mongol terkenal dengan taktik serangan kilat mereka yang dikenal sebagai serangan dan mundur atau hit and run. Mereka menggunakan kuda sebagai kekuatan utama. Mereka memanfaatkan mobilitas tinggi dan kecepatan untuk mengalahkan musuh-musuh yang lebih besar. Pasukan Mongol seringkali berpura-pura mundur dalam pertempuran demi memancing musuh untuk mengejar mereka, hanya untuk kemudian berbalik dan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Selain itu, Mongol sangat ahli dalam menggunakan panah dari jarak jauh. Ini adalah sebuah keterampilan yang mereka latih sejak kecil. Mereka dapat menembakkan panah dengan akurasi tinggi, bahkan saat berkuda dengan kecepatan tinggi. Taktik ini membuat musuh sulit mendekati pasukan Mongol tanpa mengalami kerugian besar. Mongol juga memanfaatkan informasi dan intelijen. Sebelum menyerang suatu wilayah, mereka akan mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan musuhnya. Mereka juga dikenal karena menggunakan teror psikologis, di mana mereka akan menyebarkan cerita tentang kekejaman mereka, sehingga membuat banyak kota menyerah tanpa perlawanan. Salah satu kampanye militer terbesar Genghis Khan adalah menaklukkan Asia Tengah dan Persia. Kampanye ini dipicu oleh peristiwa yang pada awalnya hanya merupakan masalah perdagangan. Genghis Khan setelah menaklukkan Kekaisaran Jin di Tiongkok, mengirim utusan untuk membuka hubungan dagang dengan Khwarezmia, sebuah kekaisaran besar yang terletak di Persia. Namun, penguasa Khwarezmia, Shah Alauddin Muhammad memerintahkan pembunuhan terhadap utusan Mongol tersebut. Ini adalah sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan besar oleh Genghis Khan. Sebagai balasan, Genghis Khan memulai kampanye militer yang menghancurkan Khwarezmia. Pasukan Mongol menyerang kota demi kota dengan kekuatan penuh, menghancurkan pasukan musuh dan menjarah sumber daya. Taktik pengepungan yang digunakan Mongol sangat efektif. Mereka mengadopsi teknologi pengepungan dari bangsa lain seperti mesin trebuchet dan menara pengepungan, sehingga mampu meruntuhkan tembok-tembok kota yang sebelumnya dianggap tidak bisa ditembus. Salah satu kota terbesar yang jatuh ke tangan Mongol adalah Samarkand, pusat kebudayaan dan perdagangan penting di Asia Tengah.
Kota ini berhasil direbut dengan cepat dan penduduknya dibantai atau diperbudak. Kekejaman Mongol dalam kampanye ini menciptakan ketakutan besar di wilayah lain, sehingga banyak kota memilih menyerah daripada menghadapi nasib yang sama. Setelah menghancurkan Kekaisaran Khawarizmia, pasukan Mongol melanjutkan penaklukan mereka ke arah barat. Wilayah-wilayah seperti Armenia, Georgia, dan Rusia menjadi sasaran berikutnya. Pasukan Mongol di bawah komando para jenderal andal seperti Sabutai dan Jebe berhasil mengalahkan kekuatan-kekuatan militer di wilayah tersebut. Dan pada tahun 1223, pasukan Mongol mengalahkan gabungan pasukan Rusia dan Kipchak dalam pertempuran di Sungai Kalka. Kemenangan ini membuka jalan bagi Mongol untuk menyerang lebih jauh ke wilayah Eropa Timur. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, penerusnya melanjutkan ekspansi dengan Mongol di bawah kekuasaan Ogedekan, berhasil merebut Kiev, pusat peradaban Slavia Timur, pada tahun 1240. Lalu setahun kemudian, yaitu pada tahun 1241, pasukan Mongol bahkan mencapai Eropa Tengah, menyerang Polandia, Hungaria, dan wilayah Balkan. Dalam pertempuran Liegnitz pada tahun 1241, pasukan Mongol mengalahkan gabungan pasukan Eropa, termasuk pasukan dari Polandia dan Ksatria Teutonik. Meskipun mereka tidak meneruskan ekspansi lebih jauh ke Eropa Barat, penyerangan ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Mongol dan seberapa jauh mereka dapat melangkah. Di timur, Mongol melanjutkan kampanye mereka untuk menaklukkan seluruh Tiongkok. Setelah kekalahan Kekaisaran Jin, Mongol memfokuskan serangan mereka pada dinasti Song di Tiongkok Selatan. Perang melawan dinasti Song berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu kampanye terpanjang yang pernah dilakukan oleh bangsa Mongol. Pada tahun 1271, cucu Genghis Khan yaitu Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok setelah berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Song. Penaklukan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah bahwa seluruh wilayah Tiongkok dikuasai oleh bangsa asing. Kubilai Khan memerintah Tiongkok dengan gelar kaisar dan mencoba untuk mengintegrasikan budaya Mongol dan Tiongkok dalam pemerintahannya. Dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan menjadi salah satu dinasti paling kuat di Tiongkok, meskipun terjadi banyak ketegangan antara penduduk lokal Tiongkok dan penguasa Mongol. Di bawah dinasti Yuan, ekonomi Tiongkok berkembang pesat karena perdagangan internasional yang diperluas, terutama melalui jalur sutra. Penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol mengubah peta politik dan sosial dunia. Mereka menciptakan kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa. Selain itu, mereka juga memainkan peranan penting dalam menyatukan wilayah yang sebelumnya terisolasi satu sama lain. Jalur perdagangan internasional seperti jalur sutra menjadi lebih aman di bawah kekuasaan Mongol, sehingga memfasilitasi pertukaran barang, teknologi, dan budaya antar wilayah. Namun penaklukan ini juga menimbulkan kehancuran yang besar. Banyak kota dan peradaban yang hancur akibat invasi Mongol dan jutaan orang tewas selama kampanye militer mereka. Salah satu dampak signifikan lainnya adalah penyebaran teknologi dan pengetahuan bangsa Mongol. Seringkali merekrut ilmuwan, insinyur, dan ahli dari wilayah yang mereka taklukkan, sehingga menyebarkan teknologi dari Tiongkok ke Timur Tengah dan sebaliknya. Sebagai contoh, teknologi bubuk mesiu dan kompas dari Tiongkok mulai dikenal di Eropa dan Timur Tengah berkat interaksi yang difasilitasi oleh bangsa Mongol. Salah satu faktor utama yang memungkinkan bangsa Mongol untuk menaklukkan wilayah yang begitu luas dan beragam adalah kehebatan prajurit-prajurit mereka. Pasukan Mongol yang dikenal karena kedisiplinan, kecepatan, dan ketangguhan menjadi ancaman yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh mereka di seluruh dunia. Kehebatan prajurit Mongol berawal dari pelatihan yang mereka jalani sejak usia muda. Anak-anak Mongol, terutama laki-laki, diajari untuk menunggang kuda dan memanah sejak mereka masih kecil. Kuda adalah bagian sangat penting dalam kehidupan bangsa Mongol, dan mereka diajarkan untuk menjadi penunggang kuda yang ulung dari usia dini. Selain itu, keterampilan memanah, baik dari posisi diam maupun saat berkuda dengan kecepatan tinggi, menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit Mongol. Mereka juga dilatih untuk hidup mandiri dan bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrem. Hidup di stepa Mongolia yang keras membuat mereka terbiasa menghadapi cuaca ekstrem dan kekurangan sumber daya alam. Pengalaman ini mempersiapkan mereka untuk menjadi prajurit yang tangguh
dan mampu bertahan dalam kondisi pertempuran yang paling sulit sekalipun. Salah satu keunggulan utama prajurit Mongol adalah mobilitas yang tinggi. Mereka memiliki pasukan kavaleri ringan yang mampu bergerak dengan cepat melintasi medan yang sulit. Setiap prajurit biasanya memiliki lebih dari satu kuda, sehingga mereka dapat bergantian menunggangi kuda yang masih segar selama perjalanan yang panjang. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan kecepatan yang luar biasa, membuat mereka mampu melakukan serangan mendadak dan menghindari serangan balasan. Selain itu, taktik perang Mongol yang dikenal sebagai serangan kilat atau hit and run sangat efektif. Mereka akan menyerang musuh dengan cepat menggunakan panah dari kejauhan untuk melemahkan formasi musuh, kemudian mundur sebelum musuh sempat membalas serangan mereka. Setelah musuh kelelahan atau formasi mereka kacau, pasukan Mongol akan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Kepemimpinan militer Mongol juga sangat fleksibel dan mudah beradaptasi. Mereka tidak ragu untuk mengubah strategi di tengah pertempuran jika diperlukan, dan para jenderal Mongol diberi kebebasan untuk mengambil keputusan di medan perang tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Bangsa Mongol dikenal memiliki struktur komando yang sangat disiplin dan terorganisir. Pasukan mereka dibagi menjadi unit-unit yang disebut arban. Arban ini memiliki kelompok 10 prajurit, kemudian Zuun yang terdiri dari 100 prajurit, lalu Minggan yang terdiri dari 1.000 prajurit, dan Tumen yang terdiri dari 10.000 prajurit. Setiap unit dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas prajurit-prajurit di bawahnya, dan komandan ini sangat dihormati. Disiplin yang ketat juga diterapkan di seluruh pasukan. Pengkhianatan dan ketidakpatuhan terhadap perintah dapat dihukum mati, tidak peduli pangkat atau status sosial seseorang. Disiplin ini membuat pasukan Mongol sangat terorganisir dan mampu bergerak serta bertindak sebagai satu kesatuan yang efektif. Mereka juga terkenal dengan kemampuan mereka untuk tetap tenang dan terkoordinasi di bawah tekanan. Salah satu faktor lain yang membuat prajurit Mongol begitu hebat adalah kemampuan mereka untuk mengadopsi dan berinovasi dalam teknologi militer. Meskipun bangsa Mongol berasal dari tradisi pengembara, mereka tidak segan-segan untuk mempelajari dan mengadaptasi teknologi dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Sebagai contoh, dalam pengepungan kota-kota berbenteng, Mongol menggunakan teknologi pengepungan yang mereka pelajari dari bangsa Cina dan Persia. Mereka menggunakan mesin-mesin seperti trebuset, ketapel, dan menara pengepungan untuk menghancurkan tembok-tembok kota yang mereka serang. Kemampuan mereka untuk menggabungkan teknologi baru dengan taktik tradisional membuat mereka menjadi pasukan yang sangat fleksibel dan sulit diprediksi. Selain itu, karena penggunaan komunikasi yang efisien di medan perang, mereka menggunakan sinyal asap, peluit, dan bendera untuk menyampaikan perintah dengan cepat kepada pasukan yang tersebar luas di medan pertempuran. Kemampuan mereka untuk berkoordinasi dengan baik di medan perang yang luas menjadi salah satu keunggulan mereka yang paling signifikan. Mongol juga menggunakan teror sebagai senjata untuk mengendalikan musuh-musuh mereka. Dalam banyak kampanye militer, mereka secara sengaja menyebarkan cerita-cerita tentang kekejaman mereka untuk menakuti kota-kota yang akan mereka serang. Salah satu taktik Mongol adalah membantai seluruh penduduk sebuah kota yang melawan mereka dan membiarkan beberapa orang selamat untuk menyebarkan berita tersebut ke wilayah yang lain. Hal ini menyebabkan banyak kota dan kerajaan menyerah tanpa perlawanan hanya untuk menghindari nasib yang sama. Selain itu, pasukan Mongol seringkali menggunakan tipu daya untuk mengacaukan musuh. Mereka berpura-pura mundur atau terlihat lemah hanya untuk kemudian melancarkan serangan mendadak saat musuh lengah. Taktik ini membuat mereka seringkali menang dengan menghemat sumber daya dan prajurit. Kesuksesan militer Mongol juga sangat dipengaruhi oleh jenderal-jenderal hebat mereka. Salah satu jenderal Mongol yang paling terkenal adalah Sabutai, yang dikenal sebagai ahli strategi yang luar biasa. Sabutai adalah otak di balik banyak kemenangan besar bangsa Mongol di Asia dan Eropa. Ia adalah jenderal yang memimpin ekspedisi ke Eropa Timur dan berhasil memenangkan pertempuran di Sungai Kalka, serta mengalahkan pasukan gabungan dari Eropa dalam pertempuran Legnica. Jebe adalah jenderal hebat lainnya, yang berperan penting dalam memperluas wilayah Mongol. Dia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan memiliki kemampuan untuk mengambil risiko besar di medan perang, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan.
Kedua jenderal inilah, bersama dengan para pemimpin militer Mongol lainnya, memainkan peran kunci dalam kesuksesan penaklukan besar-besaran bangsa Mongol. Sekuat-kuatnya suatu dinasti atau suku bangsa, pada akhirnya akan mengalami yang namanya kehancuran. Pada peristiwa Perang Ain Jalut, yaitu suatu momen penting dalam sejarah peradaban Islam di dunia, perang ini melibatkan pasukan Islam dari dinasti Mamluk di Mesir, melawan pasukan Mongol yang tak terkalahkan kala itu. Pasukan Mongol memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayahnya di dunia. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, mereka pun berusaha menaklukkan wilayah-wilayah lain, termasuk wilayah yang dikuasai dinasti Muslim. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mulai melancarkan invasinya dengan membunuh para asasin terkenal dari Persia, dan sekitar tahun 1256 mereka telah berhasil menguasai Alamut yang sebelumnya dijadikan markas para asasin. Setelahnya, Mongol cukup percaya diri menyerang jantung wilayah Islam di Baghdad, yang waktu itu Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Mereka berhasil menaklukkan Baghdad dengan cara yang paling kejam, termasuk membantai ratusan ribu warga sipil yang tidak berdosa. Lalu, pada tahun 1260, Mongol mulai melirik daerah Suria. Setelah Suria dikepung selama 1 minggu, akhirnya kota itu, yaitu Aleppo, jatuh ke tangan kekuasaan Mongol. Setelah melihat kehancuran Baghdad dan Aleppo, Damaskus memilih untuk menyerah kepada Mongol tanpa perlawanan. Sebagai gantinya, pusat dunia Islam beralih menuju Kairo, Mesir. Maka dari itu Mongol juga mengalihkan target menuju Kairo yang saat itu menjadi tempat kekuasaan dinasti Mamluk. Maka dikirimlah 2 orang utusan Mongol untuk mengantarkan surat ancaman kepada dinasti Mamluk dengan harapan dinasti Mamluk menyerah tampuk kekuasaannya kepada Mongol. Bukannya menyerah, Sultan Saifuddin Al-Qutus, selaku Sultan dinasti Mamluk, justru memutuskan untuk melawan Mongol. Namun, pasukannya waktu itu takut untuk melawan Mongol karena telah mendengar kabar tentang kebrutalan bangsa ini. Banyak orang-orang atau petinggi kerajaan yang menyarankan Sultan Qutus untuk menyerah saja kepada Mongol. Namun Sultan Qutus tetap dalam pendiriannya. Jika tidak ada seorang pun yang berani menghadapi kekejaman bangsa Mongol, maka Sultan Qutus sendirilah yang akan berperang melawan pasukan Mongol. Saat itu Sultan Al-Qutus mengatakan, "Wahai orang-orang yang telah diserahi urusan kaum, kian lama kalian telah makan dari harta Baitul, lalu sekarang kalian enggan untuk berperang." Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Sultan Al-Qutus suatu malam pernah keluar dengan mengendarai kudanya sambil berkata, "Aku akan tetap menghadapi Tartar meskipun sendirian." Para amir, prajurit, dan warga satu persatu mulai terbakar semangatnya untuk ikut serta dalam perang ini. Pertempuran antara kedua kubu ini berlangsung di lokasi yang berada di lembah Israel-Palestina yang kini tempat itu bernama Har Springs. Perang ini dikenal sebagai Perang Ain Jalut. Kesultanan Mamluk dari Mesir dipimpin oleh 2 tokoh besar, yaitu Sultan Saifuddin Al-Qutus dan panglimanya yang bernama Ruknuddin Baibars. Sementara pasukan Mongol dipimpin oleh Katbuga. Kedua kubu ini memiliki jumlah pasukan yang sama banyak, yaitu kurang lebih 20.000 pasukan. Sultan Qutus menyiasatkan taktik klasik dalam peperangan ini, yaitu sergap lari sergap. Teknisnya, pasukan kecil Mamluk yang dipimpin oleh Baibars ditempatkan berada di garis depan. Setelahnya mereka perlahan mundur dan berpura-pura lari ke belakang. Nantinya ketika pasukan Mongol mengejar mereka dan masuk ke dalam jebakan, pasukan Mamluk yang telah menunggu di balik bukit yang dipimpin oleh Sultan Al-Qutus akan menyerang. Setelah seluruh pasukan Mongol memasuki area jebakan, para prajurit Mamluk dari atas bukit menujani anak panah kepada segerombolan pasukan Mongol yang ada di lembah. Pasukan Mongol sempat melawan dengan cara yang barbar, namun dirasa percuma. Mongol akhirnya kalah, sebagian kecil dari pasukannya kabur dari medan pertempuran, dan panglima perang mereka yang bernama Kitbuga ditangkap, kemudian dieksekusi. Pada pertempuran Ain Jalut ini, dinasti Mamluk keluar sebagai pemenang. Namun, sebagai gantinya mereka kehilangan banyak pasukan. Kemudian setelah perang usai, seluruh pasukan Mamluk pulang ke kerajaannya, yaitu Kairo, Mesir, termasuk pemimpin mereka yaitu Sultan Qutus dan Ruknuddin Baibars, demi merayakan kemenangan besar mereka dalam mengalahkan kekuatan yang tak terkalahkan, yaitu kekuatan bangsa Mongol. Setelah mengalami masa kejayaan yang luar biasa, di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya, Kekaisaran Mongol mulai mengalami penurunan secara perlahan.
Kekaisaran yang terbentang dari Asia Timur hingga ke Eropa ini akhirnya terpecah-pecah, kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang mereka taklukkan, dan menghadapi serangkaian kekalahan dan masalah internal yang membuat kekaisaran tersebut menjadi lemah. Di sisi lain, proses konversi bangsa Mongol ke dalam agama Islam juga menjadi salah satu fenomena penting yang menandai babak baru dalam sejarah Mongol dan dunia Islam. Seperti kekaisaran besar lainnya, kekaisaran Mongol menghadapi sejumlah masalah yang akhirnya menyebabkan kemunduran dan kehancurannya. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kehancuran ini adalah: yang pertama adalah fragmentasi kekuasaan. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, kekaisaran dibagi-bagi di antara anak-anaknya menjadi beberapa wilayah yang dikenal sebagai khanat. Di antara wilayah-wilayah tersebut adalah Kekhanan Ilkhanat di Persia, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah, Kekhanan Yuan di Tiongkok, dan Kekhanan Emas di Rusia. Meskipun awalnya khanat-khanat ini bekerja sama di bawah kepemimpinan Satuan Agung, namun dalam praktiknya mereka mulai semakin mandiri dan terkadang bahkan saling bersaing satu sama lain. Perpecahan ini memperlemah kohesi kekaisaran, dan setiap khanate mulai menghadapi masalah internal dan eksternal masing-masing. Persaingan di antara para penerus Genghis Khan juga mempercepat proses disintegrasi ini, dengan banyak konflik suksesi yang memicu perpecahan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah administrasi yang lemah. Salah satu kelemahan bangsa Mongol adalah kurangnya pengalaman mereka dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks. Meskipun mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola pemerintahan yang stabil dan efisien. Maka untuk mengatasi masalah ini, mereka seringkali mengandalkan para pejabat lokal dari wilayah yang mereka taklukkan, terutama di Tiongkok dan Persia. Namun ketergantungan pada para pejabat lokal ini menyebabkan masalah karena mereka sering memiliki kepentingan yang bertentangan dengan bangsa Mongol dan melakukan tindakan yang merugikan kekaisaran. Selain itu, urusan pemerintahan Mongol yang berbasis pada hierarki militer kurang cocok untuk mengelola wilayah-wilayah yang luas dan kompleks secara administratif. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan dan perlawanan lokal. Meskipun Mongol berhasil menaklukkan banyak wilayah, mereka tidak selalu berhasil mendapatkan dukungan dari penduduk setempat. Banyak wilayah yang mereka taklukkan akhirnya memberontak, terutama setelah kekuatan Mongol mulai melemah. Di Tiongkok, dinasti Yuan Mongol akhirnya digulingkan oleh pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh dinasti Ming pada abad ke-14. Kemudian di Persia, Kekhanan Ilkhanat mulai terpecah setelah kematian penguasanya, dan wilayah tersebut akhirnya jatuh ke dalam kekacauan politik. Pemberontakan dan perlawanan lokal ini menjadi semakin kuat ketika Kekaisaran Mongol kehilangan kendali pusat yang kuat, membuat banyak wilayah yang sebelumnya takluk mulai memisahkan diri dan jadi independen. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah penyakit dan pandemi. Salah satu faktor yang tidak terduga namun sangat signifikan dalam kemunduran Kekaisaran Mongol adalah pandemi. Pada pertengahan abad ke-14, wabah Black Death atau Maut Hitam menyebar dengan cepat di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali Mongol. Jalur perdagangan yang dibuka oleh Mongol, terutama jalur sutra, memainkan peranan besar dalam penyebaran penyakit ini. Black Death menyebabkan kematian jutaan orang di seluruh Asia, Timur Tengah dan Eropa, termasuk di wilayah-wilayah yang dikuasai bangsa Mongol. Dampak pandemi ini melemahkan Kekaisaran Mongol secara signifikan, karena mereka kehilangan banyak penduduk, prajurit, dan tenaga kerja yang penting untuk menjaga kekuatan militer dan ekonomi mereka. Di tengah kemunduran kekuasaan Mongol, proses konversi bangsa Mongol ke Islam juga menjadi salah satu fenomena yang menarik. Meskipun Genghis Khan sendiri bukan seorang Muslim dan tidak memaksakan agama apapun pada rakyatnya, banyak keturunan dan penerusnya yang akhirnya memeluk agama Islam, terutama di wilayah-wilayah seperti Persia dan Asia Tengah. Yang pertama adalah masuk Islamnya Ilkhanat Persia. Salah satu contoh penting dari konversi Mongol ke Islam adalah Ilkhanat di Persia. Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan dan pendiri Ilkhanat, awalnya tidak memeluk Islam dan lebih mendukung agama-agama seperti Buddha dan Kristen Nestorian yang juga dianut oleh banyak bangsawan Mongol. Namun, pada tahun 1295, penguasa Ilkhanat bernama Mahmud Ghazan secara resmi memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama negara.
Ghazan adalah salah satu pemimpin Mongol yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan Persia dan agama Islam. Di bawah kepemimpinannya, Ilkhanat mulai mengadopsi banyak tradisi Islam dan mendukung penyebaran agama tersebut di wilayah kekuasaannya. Setelah Ghazan, hampir semua penguasa Ilkhanat yang berikutnya juga memeluk Islam, dan Ilkhanat menjadi pusat peradaban Islam di Persia hingga pada akhirnya runtuh pada abad ke-14. Kemudian masuk Islamnya ke kanan Chagatai. Selain Ilkhanat, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah juga mengalami proses Islamisasi. Awalnya, wilayah ini didominasi oleh pengaruh budaya dan agama lokal, termasuk Buddha dan kepercayaan tradisional bangsa Mongol. Namun, pada abad ke-14, penguasa Kekhanan Chagatai yang bernama Tarma Shirin memeluk agama Islam dan mulai mendukung penyebaran agama tersebut di wilayah Asia Tengah. Islamisasi di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kontak dengan kekhalifahan Abbasiyah dan peradaban Islam di Persia. Banyak ulama dan para pedagang Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Mongol dan berperan dalam menyebarkan ajaran Islam. Pada akhirnya, Islam menjadi agama dominan di Asia Tengah dan bangsa Mongol di wilayah ini menjadi salah satu pelindung utama peradaban Islam. Lalu selanjutnya Islam di Kekhanan Emas. Kekhanan Emas yang menguasai wilayah Rusia dan sebagian Eropa Timur juga mengalami proses konversi ke Islam pada abad ke-14. Salah satu penguasa Kekhanan Emas yang paling terkenal, yaitu Uzbek Khan, memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi di Kekhanan tersebut. Uzbek Khan memerintah dari tahun 1313 hingga 1341, dan di bawah kepemimpinannya, Kekhanan Emas mengalami periode stabilitas dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Uzbek Khan juga mendukung hubungan perdagangan yang kuat dengan dunia Muslim, termasuk wilayah kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Mamluk di Mesir. Dengan konversi Kekhanan Emas ke Islam, agama ini semakin mengakar di wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah, dan menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa Mongol di wilayah tersebut. Proses konversi bangsa Mongol ke Islam memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia Islam. Mongol yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa penakluk yang brutal, kini menjadi bagian integral dari peradaban Islam dan bahkan menjadi pelindungnya di beberapa wilayah. Dengan kekuatan militer dan politik yang mereka miliki, penguasa Mongol yang telah memeluk Islam mulai membangun masjid, mendukung pendidikan Islam, dan mempromosikan penyebaran agama ini. Di Persia dan Asia Tengah misalnya, bangsa Mongol mendukung pembangunan sekolah-sekolah agama atau madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pembelajaran di dunia Islam. Selain itu, masuknya bangsa Mongol ke dalam dunia Islam juga membantu memperkuat hubungan perdagangan antara budaya Asia Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Jalur-jalur perdagangan yang aman di bawah kendali Mongol memungkinkan pertukaran barang, ide, dan teknologi antara berbagai wilayah Muslim dan non-Muslim. Wallahu alam bisyawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.